depan bisa diramal. Bukan tarot, apalagi dukun, tapi pakai data. And ya, ini bukan sulap, tapi ini statistik. Eits, sabar dulu. Sebelum kita lanjut bahas, kenalin dulu nama aku Syafira Fadila Irani dengan NPM 140610230012. Aku merupakan mahasiswa Statistika Unpad 2023. Dan di video kali ini, aku bakal ajak kamu berkenalan dengan salah satu metode peramalan data, yaitu metode Single Exponential Smoothing. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait single exponential smoothing, kita akan membahas terlebih dahulu terkait exponential smoothing. Peramalan exponential smoothing adalah metode dalam analisis deret waktu yang menerapkan pembobotan eksponensial pada data masa lalu. Metode ini dipakai untuk meramalkan data deret waktu alias data yang berurutan berdasarkan waktu. Contohnya, data jumlah penjualan harian, data suhu mingguan, ataupun data jumlah pengunjung per bulan di suatu tempat. Terdapat 3 jenis metode pada exponential smoothing, yakni single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan triple exponential smoothing. Apa sih perbedaannya? Oke, mari kita bahas. Single exponential smoothing digunakan pada data yang berfluktuasi stabil. Double exponential smoothing digunakan pada data yang memiliki pola tren. Dan yang terakhir ada triple exponential smoothing. Metode ini digunakan pada data yang memiliki pola tren dan juga pola musiman. Tapi sekarang kita bakal bahas yang paling dasar dan yang paling gampang dulu nih, yaitu single exponential smoothing atau yang bisa dikenal dengan metode SES. Jadi apa sih sebenarnya metode SES? Single exponential smoothing atau metode SES merupakan metode yang digunakan untuk peramalan jangka pendek. Metode ini digunakan untuk data dengan model data yang diasumsikan berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan, yaitu tidak berubah sepanjang waktu atau data stasioner, tanpa tren atau pola pertumbuhan yang konsisten. Cara kerja SES itu sederhana. Data terbaru akan diberikan bobot yang lebih besar karena dianggap paling relevan untuk ramalan masa depan. Tapi, data lama juga akan tetap dihitung, cuman semakin lama bobotnya akan semakin kecil. Intinya, SES mengambil pelajaran dari masa lalu, tapi tetap lebih fokus pada kejadian terbaru. Karakteristik SES yang pertama yakni hanya membutuhkan satu parameter, yaitu alfa. Alfa di sini berfungsi untuk menentukan seberapa besar bobot yang akan kita berikan untuk data terbaru. Jadi, semakin besar nilai alfa, semakin besar juga pengaruh data terbaru untuk ramalan. Selanjutnya, SES itu hanya cocok untuk data stasioner, dan juga SES menggunakan bobot yang berbeda untuk data masa lalu. Nah, kapan sih SES dapat digunakan? Single exponential smoothing dapat digunakan pada data yang stabil, tidak ada tren naik ataupun tren turun. Selain itu, SES juga dapat digunakan pada data yang tidak terdapat pola musiman. Selanjutnya, kita akan bahas terkait perhitungan pada single exponential smoothing. Nah, mungkin rumus ini terlihat sedikit ribet ya, tapi tenang, kita akan bahas satu persatu. Oke, rumus SES di sini didefinisikan sebagai F sub T plus 1 sama dengan alfa dikali Y sub T ditambah 1 minus alfa dikali F sub T, di mana F sub T merupakan hasil peramalan untuk periode ke T, F sub T plus 1 merupakan hasil peramalan untuk periode T plus 1, Y sub T merupakan nilai data aktual pada saat T, dan alfa merupakan konstanta perataan yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Setiap metode pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Begitupun dengan metode single exponential smoothing. Selain simple, single exponential smoothing sudah mempertimbangkan pengaruh acak, tren, dan musiman pada data masa lalu yang akan dimuluskan. Metode ini merupakan dasar bagi metode-metode pemulusan eksponensial lainnya. Selain itu, SES dapat digunakan untuk meramal data pada beberapa periode ke depan. Sayangnya, SES tidak cukup baik untuk diterapkan pada data yang tidak bersifat stasioner. Selain itu, tingkat akurasi yang dihasilkan oleh metode SES juga masih terlalu rendah. Singkatnya, single exponential smoothing merupakan metode ramalan yang simpel. Dengan bobot eksponensial, metode ini sangat cocok untuk data yang bersifat stabil, tapi nggak cocok untuk data yang banyak perubahan. Metode ini juga merupakan metode yang gampang dipakai tapi tetap punya batasan.
Oke, itu dia pembahasan singkat terkait single exponential smoothing. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu terkait analisis data dari waktu. Thanks for watching, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.